Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, emisi karbon menjadi salah satu penyebab perubahan iklim di dunia. Proses ini dapat berdampak pada lingkungan hidup, kesehatan manusia, hingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Meski tidak dapat dihindari, bijak dalam penggunaan energi, seperti mematikan peralatan yang menggunakan listrik jika tidak sedang digunakan, serta mengurangi frekuensi pemakaian kendaraan pribadi, dapat membantu mengurangi emisi karbon. Guna mengurangi emisi yang ada di Indonesia, emisi karbon ya, gas rumah kaca mencapai zero emission. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya prinsipnya saja bagaimana kita meningkatkan cadangan karbon kita yang ada di daratan ini dan menekan sekuat mungkin karbon itu tidak lepas ke udara. Itu prinsipnya. Jadi jumlah karbon yang diserap dari udara disekuestrasi oleh entah itu tumbuhan atau upaya kita mengurangi emisi dari energi ataupun dari limbah, penanganan limbah untuk meningkatkan, jadi mendapatkan emisi ini tadi, sekuestrasi emisi ini melebihi dari apa yang kita simpan. Ya, yang kita sudah banyak melakukan itu, misalnya masih tetap ada emisi, tidak bisa kita hindari, pasti ada. Namun yang kita turunkan, kita sequester ini tadi masih paling tidak sama dengan yang emisi, jadi tidak ada kebocoran. Terus atau lebih bagus kalau lebih. Ya, jadi sekuestrasi kita itu lebih. Seperti contoh dari presentasi saya tadi, di Jawa Timur itu ada emisinya negatif pada tahun-tahun tertentu karena di sini cukup concern di dalam menjaga keutuhan hutannya dan menjaga karbon di tanahnya. Ya, itu. Jadi kalau kita mungkinkah tahun 2030, ya sampai saat ini tahun 2016 kita sudah menurunkan 8,7% atau 9%. Ya, itu sudah merupakan kehormatan, sudah mengangkat nama Indonesia bahwa kita serius. Nah, itu dari sektor apa? Itu masih dari sektor kehutanan yang kita pikirkan. Bagaimana sekarang kita memikirkan di other land uses, di land use lainnya selain hutan. Jadi berapa sebenarnya sekuestrasi di luar kawasan hutan? Ini bisa akan meningkatkan jumlah sekuestrasi. Jadi itu lebih, menurut saya lebih sangat membantu dari pemerintah kita. Pemirsa, penanaman pohon menjadi salah satu opsi terbaik dalam menekan dampak krisis iklim di dunia. Tingginya konsentrasi emisi karbon di atmosfer perlu direduksi oleh kemampuan alamiah pepohonan dalam menyerap senyawa berbahaya ini. Pepohonan menjadi solusi efektif karena menyerap emisi karbon dalam durasi relatif singkat dan berdampak signifikan bagi lingkungan. Berbasis pohon saja, agroforestry. Nah, ini kan semakin luas nih, semakin banyak. Ya, jadi pohon-pohon yang ada di luar kawasan, apakah itu sudah bisa diakui perannya di dalam mensekuestrasi karbon yang sudah ada di udara? Kemudian dari agroforestry tadi juga mempertahankan karbon itu tetap tersimpan di dalam sistem dan di dalam tanah dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama, karena tidak ada pengolahan tanah, tidak menggunakan pupuk, semuanya seperti alami di dalam hutan alami. Ya, jadi kalau kita sudah menurunkan misalnya 10% dari target,
keseriusan bahwa Indonesia itu sudah serius menurunkan emisinya, tidak hanya mencanangkan saja, tetap tidak hanya janji saja. Pemirsa, untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan global, UB dan BRIN melakukan kolaborasi riset dan inovasi di bidang pertanian dan pangan. Diawali dengan webinar sharing session, kegiatan ini dilakukan untuk menjaring ide riset serta menyamakan persepsi kedua belah pihak terkait teknologi perakitan varietas unggul hulu hilir. Kami mewakili Universitas Brawijaya karena sektor pertanian ini didukung oleh peneliti-peneliti yang ada di Fakultas Pertanian, ada di Fakultas Teknologi Pertanian, ada juga dari MIPA, dan pusat-pusat riset yang ada di Universitas Brawijaya, sehingga kolaborasi ini tentu sangat relevan dan sangat produktif untuk bisa mempercepat dihasilkannya yang tema kita saat ini adalah perakitan varietas unggul untuk mendukung ketahanan pangan. Ini bisa diakselerasi karena proses kolaborasi yang intens antar berbagai stakeholders, dan kami yakin apabila perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset yang saat ini dinaungi oleh BRIN ini akan mempercepat proses lahirnya inovasi-inovasi termasuk juga dalam perakitan varietas unggul. Kami menyadari bahwa keterbatasan dalam beberapa hal di masing-masing institusi akan melahirkan satu kolaborasi yang sangat bagus, dan karena itu kami dari Fakultas Teknologi Pertanian mewakili tim dari teman-teman peneliti di Universitas Brawijaya sangat mendukung, dan mudah-mudahan sharing session ini nanti akan berlanjut hingga pada kolaborasi-kolaborasi yang lebih implementatif, riset-riset kolaboratif, di mana sekarang saya kira berbagai grant mensyaratkan, bahkan mewajibkan ini kolaborasi, dan tentunya akan meningkatkan value bukan saja dari sisi keandalan tim peneliti, tapi juga luarannya nanti insya Allah akan jauh lebih inovatif dan bereputasi. Mewakili pimpinan dari Teknologi Pertanian dan teman-teman peneliti di Universitas Brawijaya, kami menyampaikan terima kasih atas keinginan untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut pada implementasi-implementasi yang lebih memberikan manfaat pada dihasilkannya produk-produk inovasi yang bermanfaat bagi ketahanan pangan. Pemirsa, pemahaman deradikalisasi perlu diberikan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini dikarenakan rentannya generasi muda akan pengaruh radikalisasi. UB telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah adanya penyebaran paham radikalisme bagi mahasiswanya, yang salah satunya dengan memberikan kegiatan seperti bela negara dan kerida mahasiswa, serta kegiatan anti radikalisme dan anti korupsi. Perlu kami sampaikan bahwa Universitas Brawijaya tidak pernah berhenti ya memberikan pencerahan, ya, memberikan wawasan, memberikan pandangan terkait dengan tadi tema kita dialektika anti radikalisme. Ya, perlu kami informasikan bahwa setiap tahun Universitas Brawijaya dalam rangka kegiatan pendidikan bela negara juga memberikan 9 kegiatan dalam rangka kerida mahasiswa Universitas Brawijaya, yang pada hari ini juga ada adik maba, ya, ada 2 kegiatan di universitas, ada kegiatan pendidikan anti radikalisme dan kegiatan pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan, ya, untuk adik-adik mahasiswa baru Universitas
Universitas Brawijaya. Dan ini berlangsung ya selama 1 semester untuk rangkaian kegiatan Krida Mahasiswa Universitas Brawijaya. Dan UB juga tidak berhenti-berhentinya menyelenggarkan kegiatan yang mana kegiatan ini juga memberikan banyak pencerahan terkait anti radikalisme. Ya, perlu kami sampaikan bahwa 2 hari lalu Universitas Brawijaya juga mengundang Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta yang juga sekaligus rektor dari Institut PT IGI Jakarta, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, ya, untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik di Universitas Brawijaya dan kita semua sivitas akademika Universitas Brawijaya yang beliau Profesor Dr. Nasaruddin Umar memberikan materinya yang bertemakan mengukuhkan spirit moderasi ya dalam bingkai kebinekaan. Dalam hal ini juga masih relevan dengan tema yang adik-adik pada hari ini selenggarakan. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu pemateri, Ibu-ibu pemateri yang telah hadir pada kesempatan hari ini ya untuk berbagi ilmu kepada adik-adik kami di Universitas Brawijaya. Semoga ilmu yang Ibu-ibu, Bapak Ibu berikan ya bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat adik-adik kami di Universitas Brawijaya, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya luhur yang harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Dalam upaya pembinaan, pengembangan, serta peningkatan UMKM pasca pandemi, Koperasi Payung Bisnis Brawijaya melaksanakan kegiatan UMKM Vaganza. Didukung oleh Bank Milik Negara, para alumni UB, serta pemerintah Kota Malang, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM, mencangkup penguatan manajemen usaha, kualitas produk, akses pasar, kapasitas, dan kapabilitas UMKM. Perlu diketahui bahwa kegiatan UMKM Vaganza adalah bagian dari langkah nyata kami, Koperasi Payung Bisnis Brawijaya, yang anggotanya adalah para alumni Universitas Brawijaya, untuk menjalankan ADART Koperasi Payung Bisnis Brawijaya beserta visi misinya. Yaitu bahwa menurut pandangan kami, pembinaan, pengembangan, peningkatan UKM harus tuntas dan berkelanjutan atas beberapa hal, yaitu berkaitan dengan permodalan, pemasaran dan distribusi, serta legalitas dan standarisasi. Maka dalam UMKM Vaganza kali ini, ketiga hal tersebut di atas kami masukkan dalam bentuk ada workshop, kompetisi, basar, klinik UMKM, perizinan dan sertifikasi, dan kita hadirkan juga dari perbankan sebagai mitra permodalan. Sehingga kita sama-sama bersinergi untuk dapat meneguhkan keberpihakan kita semua di sini pada UMKM dan kebangkitan UMKM Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, melalui sambutan ini, saya mewakili Koperasi Payung Bisnis Brawijaya memiliki harapan semoga kegiatan UMKM Vaganza ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya, UMKM Vaganza yang merupakan kolaborasi dari Universitas Brawijaya, pemerintah Kota Malang dalam ini dalam Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang, serta Koperasi Payung Bisnis Brawijaya dapat menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk keberpihakan kita semua pada UMKM, alumni Universitas Brawijaya, dan UMKM warga Kota Malang pada khususnya, dan UMKM Indonesia pada umumnya. Pemirsa, menjamurnya usaha penatu di kawasan kampus mengakibatkan meningkatnya penggunaan sabun cuci. Busa hasil penggunaan sabun cuci yang terserap di dalam tanah mengakibatkan turunnya kualitas air di perairan. Hal inilah yang melatar belakangi para mahasiswa FPIK UB untuk membuat inovasi sabun cuci ramah lingkungan.
Untuk inovasi Teman Bumi ini merupakan produk deterjen ramah lingkungan dari Cangkang Kerang Lokan yang memiliki keunggulan 9 in 1. Nah, inovasinya itu berawal dari keresahan kami, Mbak, sebagai mahasiswa, di mana di dekat kami itu ada kanal-kanal kecil yang banyak limbah busa. Setelah kami telusuri, ternyata limbah busa tersebut itu berasal dari laundry gitu kan. Nah, setelah kami survei lapang sekitar 4,1 km persegi di sekitaran Universitas Brawijaya itu ternyata terdapat banyak laundry gitu, sekitar 248 sekian laundry gitu. Jadi kalau misal 2 laundry saja udah menghasilkan limbah busa deterjen segitu banyaknya, gimana untuk 248 laundry seperti itu. Jadi awal membuat deterjen ramah lingkungan itu berawal dari situ. Jadi Teman Bumi ini terdiri atas 5 tim, saya sendiri, kemudian Maiza itu sebagai manajer pemasaran, kemudian Tari Saidni terkait produksi, jalannya produksi, kemudian Aldi Surya ini desain dan juga pengadaan bahan baku, kemudian Naizri ini terkait konten kreator dan juga untuk analisis laboratorium. Jadi produk setelah jadi produk dianalisis kelayakan di laboratorium, kemudian dianalisis kelayakannya di lingkungan. Awal tercetusnya itu awal tahun, Mbak, awal tahun dari bulan Februari 2022 ketika ada pengumuman akan diadakannya PKM Dikti gitu. Kemudian akhirnya kami membuat ide yang sesuai dengan keresahan-keresahan kami tadi. Jadi karena sesuai dengan apa yang akan menjadi tujuan kami ya, Mbak, Teman Bumi, setidaknya dengan adanya deterjen ramah lingkungan ini bisa menjadi teman untuk bumi gitu. Jadi Pemirsa, mesin penetas telur metigator merupakan alat yang dikerjakan oleh Dr. Sukandar dan tim pada tahun 2010 lalu. Berjalan selama 12 tahun, mereka terus melakukan inovasi agar dapat menetaskan telur tidak hanya penyu namun juga hewan lainnya. Agar dapat terus bersaing di pasaran, kini metigator dapat dipakai untuk menetaskan telur penyu, reptil, udang, dan amfibi serta unggas. Cukup panjang ya. Jadi saya bekerja di penyu itu di Taman Kili-Kili awalnya tahun 2009. Kemudian 2010 mulai kita instan untuk melakukan ide ini bahwa mengapa di telur ayam itu bisa, mengapa di penyu tidak. Kemudian 2010 saya bekerja untuk menyiapkan mesin tetas ini, tapi baru dibeli orang tahun 2014. Jadi 4 tahun untuk proses, tapi produk sudah ada, tapi meyakinkan lembaga untuk beli itu butuh 4 tahun. Jadi 2012 itu sudah kita uji coba, 2013 sudah uji coba, 2014 baru laku. Kemudian sampai sekarang masih produk ini terjadi. Nah, awalnya dari penyu, tapi sekarang ini yang di belakang salah satu ya mesin terkecil ini untuk pameran, tapi ini mesin yang bisa digunakan untuk berapa macam hewan, terutama reptil ya. Jadi sudah sama amfibi, jadi itu. Tapi ini kami sudah juga melangkah satu alat kalau bisa digunakan untuk unggas. Jadi sudah uji coba untuk tinggal masang, karena unggas itu harus diputar, maka ini nanti kalau cuman mencari supaya mudah dibongkar, jadi alatnya ini yang masih supaya kalau bisa sekali cerk gitu sudah bisa, alat yang memutar itu bisa dilepas kemudian dipasang gitu. Nah, itu mungkin ya cukup lama. Jadi kita sebenarnya bekerja di Matigator dengan nama Matigator itu sudah 12 tahun sampai sekarang, jadi 12 tahun. 2010 sampai 2022 masih bekerja di Matigator. Sebenarnya Matigator itu singkatan, Mbak. Jadi mesin otomatis sebenarnya ini penetas telur. Jadi namanya bukan dari mana-mana, tapi ini singkatan Matigator.
Basis UB terus membuat berbagai program untuk membantu masyarakat terdampak pandemi. Salah satunya dengan menggelar warung berkah. Meski dibanderol dengan harga Rp17.000, namun para jemaah dapat membeli paket makanan dengan membayar seikhlasnya. Kepala Administrasi Basis UB, Shirley Ferawati Kurnia Septi berharap warung ini dapat terus berjalan dan dapat memunculkan kesadaran untuk saling membantu sesama. Itu sendiri sebenarnya kita mau membantu untuk toko-toko atau warung-warung yang maksudnya sederhana. Jadi kita kolaborasi dengan warung-warung sederhana, nanti kita beli dan dijual lagi dengan bayar seikhlasnya. Jadi seperti itu. Ya itu tadi konsepnya seperti kita juga membantu dari warga lingkar kampus UB maupun luar lingkar kampus UB agar kita juga ikut bersedekah dan membayar seikhlasnya. Kalau yang dijual satu kotak nasi itu isinya seperti ada ayam, mie seperti itu. Jadi nanti harganya sekitaran 17.500. Nanti kita jual bayar seikhlasnya. Menginisiasi itu dari bapak-bapak direksi kami. Ada beberapa bapak direksi kami yang waktu itu tercetus saat COVID. Jadi banyak toko-toko yang kurang mampu, yang tidak ada pembelinya. Jadi kita inisiatif untuk membeli dan membantu. Untuk warga lingkar kampus UB maupun yang ada di luar itu bisa membantu dan bisa memotivasi untuk bersedekah juga seperti itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Mana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.